Oke, ini kantong semar merupakan tumbuhan yang mempunyai kantong di bagian ujung daun. Kantong tersebut mengeluarkan enzim. Enzim ini untuk A. menyimpan cadangan makanan, B. membunuh serangga, C. mempertahankan diri, D. mengatur proses penguapan. Jawabnya sip. Berarti enzim ini untuk membunuh serangga, ya kan? Serangga hinggap, dia lengket baru dimakan gitu ya. Sekarang yang nomor 4. Tanaman anggrek bisa hidup menumpang pohon mangga atau pohon lainnya. Hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon mangga disebut simbiosis komensalisme. Komensalisme nih maksudnya apa? Satu diuntungkan, satu ya aja. Ya aja. Kalau D? Amensalisme. Apa yo? Oke, yang ini dulu, yang A. Satu dirugikan, Satu satu dirugikan. B aja. Itu komensalisme kan? Kan komensalisme satu diuntungkan, satu B aja. Kalau komensalisme satu Dua-duanya. dirugikan, satu B aja. Oh gitu ya. Kalau parasitisme? Satu diuntungkan, satu dirugikan. Mantap. Kalau mutualisme? Saling diuntungkan. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, sekarang yang nomor 5. Ini ada tabel nomor hewan cara berkembang biak. Katak vivipar, kelinci ovipar, ikan paus ovovivipar, ayam vivipar. Pertanyaannya, pasangan hewan yang sesuai dengan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor. Katak bertelur kan? Kalau bertelur apa? Ovipar, berarti nomor 1 lupakan lah ya kan? Salah ya. Nomor 2 kelinci melahirkan. Ovipar benar nggak? Berarti salah. Ikan paus ovovivipar. Kenapa? Bertelur terus melahirkan ya. Oke, nomor 3 oke. Nomor 4 ayam. Ovipar. Karena ayam bertelur, berarti jawaban yang tepat berarti nomor 3 ya, ikan paus. Mantap. Nomor 6. Tanaman rumput teki berkembang biak dengan cara ya kan? Dengan cara A. geragi, B. tunas, C. spora, D. umbi batang. Kenapa jawabnya geragi? Biak kebuatan. Oke, sip. Benar? Oke, berarti berkembang biak dengan geragi ya. Nah, geragi itu atau stolon, geragi itu sebuah modifikasi dari batang yang tumbuh menyamping, ya kan? Jadi ruasnya akan tumbuh tumbuhan baru, ya. Nah, terus yang nomor 7. Batang eceng gondok. Batang eceng gondok memiliki rongga udara yang digunakan untuk A. membantu pernapasan, B. hidup terapung di permukaan air, C. menyediakan kebutuhan oksigen, D. tempat penyimpanan makanan. Jawabnya B, tapi ragu ya. Oke, kita lihat benar nggak ya. Berarti jawaban yang tepat nih, hidup terapung di permukaan, berarti oke. Nih, fungsi rongga udara ya kan pada eceng gondok itu untuk mengambang di permukaan air. Jadi eceng gondok itu dapat mengambang dengan adanya rongga pada tumbuhan. Rongganya berisi udara tuh, ya kan? Sehingga eceng gondok dia mendapat sinar matahari dari oksigen dari permukaan air, gitu Oke, berarti yang B ya. Nomor 8. Kelelawar memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi sehingga dapat mendeteksi keberadaan mangsa dalam keadaan gelap. Kemampuan yang dimiliki kelelawar ini disebut A. mimikri, autotomi, ekolokasi, insektivora. Ekolokasi. Mimikri apa ya? Kalau mimikri dia bisa berubah warna ya, menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau autotomi melepaskan ekor tuh kayak cicak kan. Ekolokasi ya kayak kelelawar ya. Insektivora memakan serangga, insek ya. Nah, nomor 9. Perhatikan rantai makanan berikut. Ini ada rantai makanan mulai dari rumput dimakan tikus dimakan ular dimakan elang dimakan
kan humus. Nah, apabila populasi tikusnya turun, yang ini nih, maka populasi yang meningkat. Kalau ini turun berarti rumput tingkat dong. Ya, kalau ular, Dikit. hah? Dikit. Dikit, ya kan? Di sini jawabnya ini padi, bukan rumput ya, padi. Ya, padinya ningkat. Berarti ular nurun, elang menurun, ya kan? Gitu, humus juga menurun. Meningkat. Humus meningkat karena nggak dimakan sama tikus ya. Oke. Tapi Langsung aja. Kupu-kupu memiliki daur hidup seperti pada gambar di bawah ini. Ini metamorfosis sempurna berarti ya. Dia melalui apa kalau sempurna? Melalui fase pupa, kepompong ya kan. Nah, berdasarkan daur hidup kupu-kupu di atas, tahapan yang dapat merugikan petani waktu tahap apa? Ulat ya kan, karena dia ulat makannya padi, daun ya. Maka berarti B. Oke. Sip. Oke, lanjut. Sekarang fungsi tulang pada gambar di bawah ini yang mana nih ya? Oh, ini. ya. Untuk membantu gerak, melindungi jantung enggak ya? Ini fungsi yang ini nih, melindungi alat reproduksi enggak, melindungi sistem pencernaan enggak ya, membantu gerak. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nih gambar apa? Lambung ya. Ini lambung, nih usus besar, nih usus halus, ya kan? Nah, salah satu enzim yang terdapat pada organ yang ditunjukkan huruf X. Nah, lambung berarti ya. Fungsinya untuk jawabnya mengubah protein menjadi asam amino. Nah, kita lihat pilihan yang lainnya. Memecah lemak, mengubah amilo menjadi renin, membunuh kuman. Nih, lambung fungsinya apa? Nah, berarti ini mengubah protein jadi asam amino kurang tepat, memecahkan lemak kurang tepat, mengubah amilo menjadi renin pun kurang tepat. Yang paling tepat D, membunuh kuman. Dengan apa? Dengan asam klorida, asam lambung. Nah, selain ACL, di lambung ini ada namanya pepsin. Pepsin itu fungsinya mengubah protein jadi pepton. Terus renin untuk menggumpalkan protein pada susu. Tuh dia, oke? Ya. Berarti ini aku ganti ya. Ini berarti yang D. Oke, lanjut. Salah satu penyakit yang merupakan peradangan pada bagian paru ya, bronkitis jelas ya. Influenza ya, flu, anemia darah, hipertensi, tekanan darah ya. Nah, gambar 14 di sini. Perhatikan gambar berikut nih, gambar apa sih? Oh, ini percobaan untuk paru-paru nih. Ketika bagian paling bawah, ya kan, alat tersebut ditarik ke bawah, maka yang terjadi adalah ditarik ke bawah. Tahu. Waduh, apa nih? Oke, kita lihat coba. Ya. Nah, berarti kan kalau misalnya dia ditarik ke bawah, dia ngembang, kebalikan. Kalau dia ditarik ke atas dia ngempis. Oke, berarti benar ya. A. Terus 15. Dina merasa pusing. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata tekanan darah Dina di atas normal. Berarti tinggi dong tekanan darahnya. Cara mencegah penyakit yang diderita Dina adalah dengan berolahraga secara rutin. Benar. Yang ini jangan ditiru yang C ya. Menguasai minuman berkafein jangan ditiru. Nggak ada. Kenapa? Ya, lanjut ya. Perhatikan sifat benda berikut ini. Berubah bentuk, menekan ke segala arah, volume tetap. Berubah bentuk berarti bukan benda padat ya. Benda ini berubah bentuk itu bisa cair, bisa gas. Tapi menekan ke segala arah itu bisa cair, bisa gas. Kalau volume tetap itu cair. Kalau gas volumenya nggak tetap. Itu bedanya. Berarti ini hidrogen, kayu, plastik, sirup. Berarti cair. Hidrogen itu gas, kayu padat, plastik padat, sirup cair. Oke? D, benar. Pada persambungan besi rel kereta api terdapat celah yang memisahkan antara batang besi satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan besi memuai apabila tekanan panas. Benar. Ya, makanya dikasih rongga. Nah, perhatikan tabelnya. Nomor 18 nih, ini ada es dipanaskan berarti melebur. Benar ya. Kapur barus di ruangan terbuka. Ngapain dia? Kapur barusnya.
habis gitu maksudnya kali ya. Es dipanaskan kayak mencair. Melebur mencair hampir sama sih. Melebur sama mencair hampir sama. Terus titik air pada daun di pagi hari mengembun, berarti ini salah nih. Air direbus menguap, benar. Kapur barus menyublim, benar. Nih ya, ini mencair ya, dipanaskan ya. Berarti 2 sama 3, betul. Sip. Berdasarkan gambar di bawah ini, pembuatan magnet dilakukan dengan cara ini apa? Oh, dialirin listrik, berarti elektromagnetik ya. Sip. Perhatikan benda-benda di bawah benda-benda berikut. Ada air, besi, aluminium, tanah, batu bara, tumbuhan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air, besi, nggak bisa. Aluminium, tanah, bisa ya. Batu bara, nggak bisa. Tumbuhan, bisa. 146B, benar. Terus gaya yang ditimbulkan pada orang bermain ketapel, berarti gaya pegas, benar. Perubahan energi yang terjadi pada solder adalah dari listrik menjadi panas. Energi listrik menjadi energi panas, ya kan? Terus sebuah bola akan melambung ke udara jika ditendang. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh gaya terhadap benda, yaitu yang A. Ini A jawabnya, yang gaya mengubah arah gerak benda. Yang A, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya mengubah kecepatan benda, gaya menggerakkan benda diam. Penggerakan. Bener kok, benar. Mengubah arah ya. Kenapa ada gaya? Ya kan? Gaya itu kan berarti harus ada massa. Nih, A, lihat A. Yang namanya gaya, ya kan? Berarti harus ada massa, harus ada percepatan. Percepatan itu sendiri ini berarti harus ada kecepatan, harus ada waktu. Tuh ya. Nah, berarti benar dia merubah arah. Terus berikut ini adalah cara untuk menghemat energi listrik, kecuali menggunakan plastik sepenuhnya. Iya dong. Menyalakan lampu sampai 24 jam boros. Nih, menggunakan lampu hemat energi benar, menggunakan sepenuhnya benar, berarti B ya jawabnya. Oh iya, kan menghemat ya. Iya. Kecuali. Kan kecuali. Aduh. Begono kecuali. Nah, malu. Sip. Lanjut. Alat musik angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan. Kalau dipetik gitar, digesek biola ya. Dampak negatif pengambilan ikan dengan bahan peledak adalah merusak ekosistem laut, benar. Tujuan pembuatan sengkedan dan terasering untuk mencegah longsor, benar. Nah sekarang nih lihat nih, ini berarti dibuka, nggak ada yang ngalir ya. Kalau saklar 1 yang ini nih, ini ditutup berarti ngalir kan. Saklar 2-nya dibuka, maka yang terjadi nih kalau ini ditutup berarti lampu 4, lampu 5 nyala. Bukan di sana. Sip, karena ini ditutup. Ya, ini kan ditutup nih, A. Ini kan dibuka, ya kan? Kalau ini dibuka berarti ini nggak nyala. Kalau ini ditutup ini nyala. Ini kan muter-muter aja di sini dia kan? Benar. Ngasalnya udah tahu sekarang kan? Ya. Ulang lagi, lihat nih. Kalau dibuka itu lampu mati, ya kan? Lihat di sini, lihat ininya. Kalau dibuka lampu mati. Ini namanya dibuka, ya kan? Ini kan sekarang kita tutup nih. Berarti ini kan ngalir. Ini ngalir kan? Ini kan ngalir semua. Nah kalau kesini ini kan dibuka, berarti mati dong. Berarti 45 mati. Ini yang nyala nih. Oke? Terus berikut ini benda yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Aluminium, besi, baja. Karet enggak, kayu enggak, karet enggak. C, benar. Sebuah sendok logam dicelupkan ke dalam segelas air panas. Setelah beberapa saat, ujung sendok yang tidak tercelup menjadi terasa panas. Konduksi berarti medianya ikut ya. Kalau konveksi? Jemuran matahari. Kalau radiasi? Bukan yang Itu radiasi. Konveksi itu misalnya angin barat. nah tuh
Terus 31. Besi yang disimpan di tempat terbuka terkena hujan lama-lama mengalami perubahan warna dan kekuatan, berarti karat. Faktor penyebab perubahan pada besi tersebut adalah perkaratan loh. Besi itu berkarat, bukan melapuk. Kayak yang lapuk itu kayu, ya kan? Yang busuk itu tanaman. Oke? Memuai ya. Tapi ini kan berubah warna. Beda dong. Ntar dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu sini. Akibat adanya revolusi matahari terhadap kehidupan bumi adalah A. Pergantian siang malam, B. Pergantian musim. Ntar dulu. Tahu juga, mungkin kata musim. Sip, pergantian musim. Jadi yang menyebab kalau revolusi matahari yang terjadi apa aja? Pergantian. Tugas saya cari nih. Apa aja yang terjadi Revolusi revolusi matahari matahari? Coba cari dulu. Ada revolusi bulan, revolusi bumi. Lanjut ya. Nah, sekarang nih ada lampu senter nembus 1, layar 2, layar 3. Tembus. Ini kan nembus nih. Bukannya itu ada dibolongin dikit. Ya, tapi cahayanya kan nembus. Ini kan cahaya. Nah, berdasarkan gambar di atas, hal tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat lurus, menembus benda, dipantulkan, dibiaskan. Kalau dari percobaan ini dikasih lubang ya kan, berarti bisa merambat lurus, benar. Tuh. Terus perhatikan pernyataan berikut. Planet terbesar dalam tata surya, planet paling planet udah keluar ya. Planet paling dekat dengan matahari, memiliki 2 satelit, Phobos, Deimos. Atmosfer terdiri dari metana berwarna biru. Maka planet itu adalah ciri-ciri planet. Di sini A jawabnya Jupiter. Benar? Enggak, terus Planet terbesar Jupiter. Terus planet paling dekat sama matahari? Bukan. Jadi Merkurius. Berarti 1 sama 3. 3. Ya, benar. Sisanya. Wah, ini esai ya. Ini enggak. Esai enggak nanti. Oh, ya udah, sip. Oke, sip. Oke, ya. Enggak usah ya. Satu lagi. Oh, iya dong, enak aja, enggak usah. Ini agak kabur nih. Ini siklus hujan. Nah, proses evaporasi, penguapan. Ini pada nomornya nggak jelas mana nih. Ini nomor 2 nih. Ini menguap kan, kawan nih, air menguap. Yang 4 mana 4? Ini juga menguap sih. Menguap. Oh, ini prosesnya yang ini ya, 4 ya. Oke, sip, mantap. Oke, berarti ditunggu esai. Ih, ngapain ngumpet? Malu.